Halo, selamat pagi. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Ya, aku hari ini pengen banget dan terinspirasi dari guruku Kak Ini Tarotku. Aku akan membuat tebaran yang sama dengan beliau, ya, karena sangat menginspirasi. Di sini untuk tindakan selanjutnya yang dia akan lakukan kepada kamu. Jadi, aku akan coba untuk ambil beberapa kartu. Ini adalah alternatif buat kalian yang gak suka pilih kartu ya. Aku akan ambil 1, 2, 3. Ya, ini adalah center di mana masalah kamu. Kemudian aku akan ambil 1, 2, 3, 4. Satu, 2, 3. Aduh, suaraku. Sorry ya, tiba-tiba jadi suara laki. 4. Disingkir-singkirin dulu lah ya. Karena kita butuh meja yang agak panjang. 2, 3, dan 4. Oke. Di sini aku akan kasih penanda ya, teman-teman. Ini bukan pilih kartu, tapi biar kita tahu aja sih sebenarnya apa gitu loh. Fokus kalian atau center kalian. Oke, kita mulai dari apa tindakan dia kepada kamu ya. Ini kita lihat senternya. Ini kalau kamu banyak sekali merasa ya. Kalau kamu di sini merasa banyak sekali yang sudah kamu korbankan kepada dia, tetapi kamu tidak mendapatkan hasil, tidak mendapatkan apapun. Yang kedua, kamu penuh kecewa sama dia, atau kamu baru berpikir kamu ninggalin dia ya. Di sini ketika kamu memiliki masalah dengan dia ya, kalian sibuk dengan urusan masing-masing, terutama pekerjaan. Dia di sini fokus sama pekerjaannya dibanding sama kamu. Oke. Dia ada di samping kamu, tetapi di sini sikapnya dingin. Yang ketiga, ini adalah kondisi dia tidak juga memberikan kepastian. Jadi dari 3 kartu ini kira-kira, oh ya, untuk yang LDR ikut yang di sini ya, gitu. Jadi kalau ini hubungan cinta, bisa cinta segitiga, cinta yang bersegi-segi lah pokoknya, banyak kekecewaan, banyak sedih, kamu cinta tetapi kayaknya harus terpaksa meninggalkan. Kalau ini LDR, kalau yang tengah itu seperti kayak hubungan kalian itu dingin belakangan ini. Kalian sibuk dengan pencapaian masing-masing, kalian sibuk dengan pekerjaan masing-masing, kalian gak punya waktu untuk bersama. Kira-kira dari 3 kartu ini yang paling mendekati kamu yang mana? Nanti kita akan lihat tindakannya ya. Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Oke. Aku akan mulai dari kartu pertama. Kartu pertama di sini untuk kamu yang merasa kesepian ya, kamu sedih, kamu di sini tergolong cinta segitiga, oke? Cinta segitiga, kamu udah banyak berkorban
buat dia, bantu dia, tapi kamu gak dapet apa-apa. Kita akan lihat tindakan dia setelah ini ya. Untuk kartu pertama, di sini ada kartu Page of Pentacles ya. Aku melihat orang ini memang lebih mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri ya teman-teman. Dia lebih seperti kayak ini mauku gitu. Tidak ada yang bisa mengganti pola pikirku. Kamu pun juga gak bisa. Walaupun kamu sudah memberikan yang terbaik buat dia, kamu sudah mencoba untuk memberikan yang the best supaya dia ngelihat kamu, supaya dia cinta sama kamu, tetapi di sini dia punya pemikiran lain, ya. Pemikiran lainnya apa? Dia nggak suka berandai-andai. Dia nggak suka namanya, kalau aku bilang sesuatu yang nggak nyata gitu loh. Maksudnya apapun yang kamu bantuan, dia tuh punya goal sendiri gitu loh. Mungkin goalnya ini tidak termasuk dengan kamu, tetapi kamu adalah orang yang ngebantu dia untuk mencapai goal itu. Jadi, di saat kamu meminta kepastian sama dia harus nyelesain sesuatu dulu nih di sini. Aku punya pencapaian dulu. Aku harus namanya di sini memanifestasi rencanaku dulu deh. Gitu. Ya, kartu Page of Pentacles di sini muncul, itu lebih kepada goal oriented, rencana sendiri gitu aku lihatnya. Yang kedua di sini, tindakan apa lagi yang akan dia lakukan kepada kamu? Ada kartu Two of Swords, artinya dia mikir-mikir dulu. Dia mikir-mikir dulu di sini, dia mau milih yang terbaik bagaimana. Aku nggak mau rugi loh. Aku di sini nggak bisa kamu buru-buru. Apakah aku harus pilih A atau pilih kamu? Di sini aku belum bisa memutuskan, karena di sini fokusku dulu itu bukan ke situ, tapi fokus tuh untuk ke diriku sendiri, pencapaian untuk diriku sendiri nih. Mungkin dalam hal pekerjaan, dalam keuangan, dalam hal kestabilan hidup. Kalau misalnya aku sudah punya uang ibaratnya gitu, aku bisa memilih siapa yang aku mau. Tapi aku nggak bisa dipaksa sama kamu, aku nggak bisa dimonitor sama kamu. Oke, kenapa di sini ada kartu kecewa? Ya, karena kamu merasa sudah berbuat banyak sama dia, tapi in returnnya nggak ada. Dapat dia aja juga enggak gitu loh. Cuman kayak status friend with benefit, TTM, cinta segitiga, ya kamu hanya dibuat di tengah-tengah ya, diambangin aja gitu loh. Kita lihat lagi, ada kartu Ten of Pentacles. Yang dia titik beratkan adalah keluarga, teman-teman. Apa kata-kata keluarga besar? Apa kata keluarga intinya dia? Bagaimana dia ngadepin sidang? Kalau di sidang keluarganya gimana? Itu yang aku lihat ya. Jadi orang ini memang lebih mementingkan privilege-nya dia, stabilitas dari keluarga. Apa yang orang lihat, kita nih kelihatannya kayak keluarga yang bahagia tanpa konflik. Jadi orang ini memang, I'm sorry to say ya, kalau dari 3 kartu di atas, apakah kamu akan dipilih sama dia? Apakah kamu masuk ke dalam hatinya? Aku bilang bisa masuk, cuman kapasitas masuk ke dalam hatinya kamu itu hanya diberikan tenggat itu di tengah-tengah ya, diberikan tenggat di tengah-tengah. Dan aku melihatnya di sini, teman-teman, kamu sendiri juga nggak tahu harus berbuat apa. Memaksa seseorang ini rasanya nggak mungkin, karena dia tidak pernah mau dikontrol, nggak pernah mau diatur. Apa yang akan dia lakukan itu terserah sama dia. Kamu nggak ada hak untuk ngatur hidup dia. Dia bilang gitu di sini.
Aku pengen keluargaku baik-baik saja, hidupku baik-baik saja. Apakah aku bisa memilih kamu? Ntar dulu. Ya. Jadi untuk kamu di sini yang terlibat dengan cinta segitiga, LDR, TTM, hanya digantungin aja. Aku tidak bisa memberikan sesuatu yang baik untuk kamu dari 3 kartu ini sebelum kita buka kartu terakhir. Ya. Kita akan buka kartu terakhirnya, mudah-mudahan bagus. Ada kartu The Sun. Kartu The Sun tuh biasanya ya hanya kayak berupa harapan. Ini kan kartu menggambarkan Leo. Leo itu biasanya suka bermain. Kamu itu bagaikan taman bermainnya dia. Kamu memberikan dia kebenaran, ya, kemudian gairah, optimis, happiness, percaya diri. Tetapi apakah dia bisa memilih kamu di sini? Jawabannya ada di atas ya. Aku masih melihat dia masih menitik beratkan keluarganya. Dia nggak mau, mungkin terutama di sini ada sosok ibu ya. Dia nggak mau menyakiti ibunya hanya gara-gara dia punya orang lain. Ibunya tahu kan dia sudah berpasangan, misalnya dia sudah punya anak, sudah bahagia ya. Di masa tua hidup ibunya mungkin atau orang tuanya dia nggak mau buat pikiran, karena setiap perceraian, setiap perpisahan, apapun yang terjadi sama anaknya pasti itu menjadi pikiran dari ibunya. Tetapi kamu cukup memberikan spirit kok, bukan berarti kamu tidak ditoleh sama sekali. Tetapi di sini masih depending ya teman-teman. Jadi aku bilang apakah dia bisa memberikan kepastian. Setiap kamu tanya kepastian pasti omongannya apa sih? Omongannya adalah aku masih pusing. Aku rasanya udah hambar. Aku nggak tahu harus gimana. Aku sendiri nggak tahu menilai diriku gimana. Dari sini kamu harus bisa berpikir. Apakah kamu mau terus-terusnya menjadi TTM, menjadi orang ketiga, menjadi friend with benefit dengan orang ini? Kamu udah cukup berkorban banyak, sudah cukup memberikan apa yang dia mau. Menurut kamu gimana? Itu semua tergantung dari kamu ya. Dan di sini aku akan berikan untuk satu kartu pencerahan untuk kalian dalam kondisi cinta yang tidak pasti. Sebelum kamu merasakan penyesalan, rubahlah pola pikir kamu. Kamu tahu, tidak selamanya orang itu stuck. Karena di sini hanya ada penyesalan aja, ada regret. Kamu nggak bisa merubah masa lalu, kamu nggak bisa merubah apa yang sudah terjadi. Memang ini sudah menjadi bagian kamu ketemu sama dia, kamu cinta sama dia, kamu ingin dia, itu sudah jadi bagian hidup kamu. Tetapi jangan biarkan penyesalan ini itu terus berlanjut ya. Kalau bisa dirubah sekarang. Terima itu dan mulailah berubah. Oke, ini adalah pembacaan untuk kamu. Jika ini adalah masalah kamu bisa stop sampai di sini, nggak apa-apa. Kita ya. Sekarang kita masuk untuk dia yang di sini adalah orang yang sangat arogan. Ya, ini pembacaan nomor 2. Dia adalah orang yang sangat arogan. Dia mementingkan karir. Kalian nggak punya waktu bersama. Kalian dingin ya. Dia hanya memikirkan status, kemudian abundance, protektif. Dia hanya memikirkan bisnis, sibuk dengan atau larut dalam pekerjaan. Kita akan lihat tindakannya kepada kamu ya. Di sini, wah tetap ada kartu Seven of Pentacles.
Yang ada di pikirannya adalah hasil. Jika kamu berpikir ini masalah cinta, dia bilang, ya, aku di sini bekerja untuk kamu. Aku di sini memupuk masa depan kita. Karena hubungan itu nggak melulu hanya cinta, tetapi kita harus ada realitanya. Uang itu juga berbicara, menurut dia seperti itu. Ya, jadi orang itu sebetulnya tidak bisa adil, teman-teman. Kalau kamu tanya apakah dia mencintai kamu, iya dia cinta sama kamu, tapi dia tidak bisa memberikan waktunya sama kamu. Kenapa seperti itu? Karena di sini dia mulai untuk memikirkan masa depan yang panjang. Kalau seandainya aku sama kamu, sementara aku di sini nggak punya apa-apa, gimana masa depan kita bisa jalan? Kalau kamu bilang di sini, itu kan nanti kalau rezeki kita bisa sama-sama. Oh enggak, dia pikirannya nggak kayak gitu. Karena kenapa? Kemungkinan dia adalah seorang Taurus. Atau dia bisa Virgo, atau dia bisa Capricorn, tetapi ini lebih kenceng ke Taurus. Dia punya sisi di mana uang itu untuk hidup. Tanpa uang aku bisa mati. Nggak usah aku, kalau aku bawa kamu bersamaku, kamu juga bisa mati. Aku memikir untuk masa depan kita, aku berpikir untuk yang realistis aja. Apalagi di zaman seperti ini. Aku harus rajin. Maafkan aku kalau seandainya aku tidak bisa memberikan waktu untuk kamu. Kita lihat lagi tindakan yang kedua ya. Ada kartu Four of Swords. Sebetulnya kalau aku bilang, dia juga sangat capek secara fisik ya teman-teman. Dia capek secara fisik. Dia capek mengejar namanya impian. Dia capek mengejar kekayaan. Dia di sini butuh istirahat. That's why kenapa? Dikala dia bekerja, ada waktu kosong, dia nggak bisa ketemu sama kamu. Aku mau istirahat, aku capek. Bukan berarti dia dingin sama kamu, tapi dia benar-benar butuh me time. Kak, me time itu nggak bisa ada aku di dalamnya. Nggak bisa. Dikala orang pengen sendiri, yang dia lakukan adalah aku pengen sendiri. Aku nggak pengen diganggu. Dikala aku tidur, dikala aku pengen sendiri pada hari itu istirahat kerja, aku perlu me time untuk diri aku. Secara pemikiran, aku bisa bilang orang ini sangat bertanggung jawab. Jadi dia tidak halu, dia adalah orang yang mengedepankan realita. Iya. Mengedepankan realita. Di sini kenapa aku bilang realita? Dia rela lo capek secara fisik. Dia rela capek secara fisik. Dia lelah, dia butuh istirahat. Kenapa? Karena di sini dia bekerja keras. Pengen ada hasil yang nyata, pengen ada kepastian. Kita lihat lagi ya untuk kartu yang ketiga. Aku melihat di sini dia ingin memberikan kamu adalah sesuatu yang spesial. Dia pengen hubungan kamu sama dia ke depannya itu enak. Tinggal kamu petik hasilnya, tinggal dia petik hasilnya. Seseorang yang mendampingi dia di sini dipastikan dia akan bahagia secara jasmani, secara rohani. Dimana kalau kamu punya uang banyak, pikiran dia di sini adalah kamu bisa beli barang yang kamu mau, kamu bisa liburan, kamu bisa healing ala-ala, kamu bisa kemana yang kalian suka. Ya, kamu bisa pakai barang branded, kamu bisa makan enak, bisa bobo enak. Jadi ini adalah namanya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang dia minta dari kamu adalah sebuah pengertian di sini, teman-teman. Ya, waktu itu masih ada kok selama aku sehat, gitu. Walaupun kita jarang ketemu karena juga lagi pandemi, ya kan? Aku juga kerja, mungkin sekarang udah mulai WFO. Ya, itu resiko juga banyak sih yang dia pikirin. Yang realita-realita aja.
Sebenarnya dalam hati kecil dia juga merasa kesepian kok. Kalau kamu merasa kesepian, dia juga merasa kesepian. Tetapi di sini ada yang harus dikorbankan. Itu yang aku lihat ya, dari jika kondisi kamu yang sesuai dengan kartu yang di tengah ini. Dan kita lihat kesimpulan terakhirnya. Dia cinta sama kamu. Orang ini sebetulnya punya cinta yang tulus sama kamu. Dia diam-diam, dia juga mikirin kamu. Tetapi caranya dia untuk memikirkan kamu adalah memberikan kamu sebuah masa depan yang bagus. Entah ya, aku respect dengan orang yang nomor 2 ini. Aku sampai pengen nangis gitu. Sebetulnya dia juga kesepian, dia cinta sama kamu, dia butuh perhatian kamu. Tapi kalau aku berikan perhatian, dia kadang dingin kak, dia sibuk. Gak apa-apa, itu dia suka. Kasih terus perhatian dan jangan pernah berpikir jelek tentang dia. Karena di sini dia ya banyak berkorban. Kamu gak tahu capeknya dia kerja kayak apa. Ya. Dan kamu bilang, kak ini dia bisa serius gak sama aku? Bisa banget. Bisa banget. Menikah bisa banget. Justru kamu bahaya yang ini, yang nomor 1 ya. Ya, kita lihat di sini untuk enlightenment-nya apa, honesty ya. I can always expect the truth from others. Dia bilang aku nggak bisa selalu ngomong jujur sama kamu, but I can expect it from myself. Aku mungkin nggak bisa banyak berkata-kata sama kamu, tapi yang aku lakukan adalah kejujuran itu dilihat dari tindakan aku kepada kamu. Itu ya, pesan dia kepada kamu. Yang terakhir, untuk kamu yang LDR, yang hubungannya hanya sebatas sosial media, jarak jauh, anget-anget tai ayam, dalam arti awal-awalnya itu bergairah, lama-lama kayak melempem gitu-gitu aja. Ya, mungkin yang kamu di sini terlalu cepat terlalu cepat jatuh cinta, jaraknya juga jauh ya. Kita lihat di sini tindakan dia kepada kamu. Teman-teman, ini aku melihatnya ya, untuk orang-orang yang LDR itu butuh tindakan dia kepada kamu lebih seperti kayak dia itu menjaga privasinya dia. Dia tidak berkata jujur, teman-teman. Aku melihatnya ya, banyak di sini yang tidak berkata jujur. Di sini dia menyembunyikan kebenaran. Di sini dia lebih seperti kayak tidak mau kamu terlalu banyak tahu, tidak mau kamu terlalu banyak masuk ke dalam kehidupan dia, karena di sini dia punya bondage, punya sesuatu yang nggak boleh kamu masuk ke dalamnya. Aku bilang ini masih banyak rahasia ya. Kartu Seven of Wands juga menandakan itu seperti kayak perlindungan ya teman-teman. Jadi aku lebih melihatnya begini. Dia bergantung sama dirinya sendiri. Jadi dia adalah orang yang bisa mungkin lebih mengontrol kamu. Gitu. Kamu suka atau tidak di sini, kamu tidak bisa tahu kehidupan asliku seperti apa. Jadi apa yang sudah aku show off ke kamu, ya udah percaya aja itu, tanpa kamu harus kepo-kepo ke aku. Ini tandanya dari awal juga pasti ada ketidakjujuran. Oke. Yang kedua di sini ada kartu Six of Cups. Oke. Untuk kartu Six of Cups di sini kemungkinan ya beberapa di antara mereka mungkin dia itu kayak berselancar mencari seseorang yang mungkin bisa membantu. Tujuan dia ke kamu adalah orang-orang yang LDR sebetulnya itu mencari sebuah cinta sejati. Dia tahu kamu di sini tuh mencari cinta sejati. Kamu punya problem dengan hubungan kamu. Kamu kesepian, kamu butuh orang yang caring.
dia bisa memanfaatkan itu dari kamu. Di sini karena kenapa? Dari awal pun dia adalah orang stranger, dia adalah orang asing yang kamu hanya bisa percaya dari story, dari sosial media, ya. Kebaikan-kebaikan dia ini adalah hasil dari create yang diucapkan, apa yang dia sudah rancang untuk kamu. Aku lihatnya seperti itu. Seseorang yang butuh atensi, kalau aku lihat di sini butuh perhatian lebih. Ya mungkin begini ya, dalam kehidupan aslinya dia mungkin orang yang diabaikan. Sekarang dengan sosial media dia di sini lebih nyaman seperti ini. Kenapa? Karena kamu nggak begitu tahu aku dan aku nggak begitu tahu kamu, tetapi kita bisa menjalin sesuatu dan kamu bisa melakukan sesuatu untuk aku. Banyak nggak di sini yang LDR kira-kira dimintain aku butuh uang, kamu transfer. Contoh kayak gitu deh, saking kamu pengen mengikrarkan cinta sama seseorang ini. Ya kan, salah satunya seperti itu. Mengontrol. Kenapa? Karena dia butuh seseorang untuk membantu dia. Di sini dia juga dalam kondisi struggling dalam kehidupannya. Bisa struggling dalam masalah cinta, pekerjaan. Kalau udah masalah uang, ini adalah ya dia pengen dibantu lah. Apakah ini bisa random, Kak? Bisa random, gak cuman ke kamu. Kita lihat lagi di sini ya, teman-teman. Tuh, ya. Dia di sini untuk meminta bantuan, ya. Itu nggak hanya melibatkan kamu saja, tapi melibatkan juga orang lain. Karena dalam sosial media, apalagi kamu lihatnya di aplikasi, ketika dia sudah ketemu kamu, dia cocok sama kamu, dia harusnya hapus aplikasi itu. Misal begitu ya, untuk bagusnya. Dia tutuplah aplikasi itu. Tapi kalau misalnya masih sama kamu, tiba-tiba di aplikasi masih banyak beredar fotonya, ya dia masih jajan, masih suka cari-cari yang lain, cari kesempatan dari orang lain. Three of Pentacles itu adalah kerjasama. Jadi di sini apakah dia setia sama kamu? Ada kemungkinan orang ini nggak setia sama kamu. Besar presentasinya. Kalau kamu mengharapkan dia setia sama kamu, sorry aku patahkan di sini. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia tidak bisa berkomitmen sama kamu. Jika dia memang sudah tidak mendapatkan apa yang dia mau, dengan kemisteriusannya dia seperti itu, apakah dia akan ketemu sama kamu, akan menemui kamu? Di sini ada sesuatu yang ditinggalkan justru ya. Jadi aku tidak melihat adanya yang bagus. Kartunya adalah kartu The World. Setelah urusan sama kamu selesai, aku pergi melalang buana dengan yang lain. Aku pergi membawa diriku berkelana lagi. Itulah kira-kira teman-teman. Jadi di sini aku akan membuka untuk kartu terakhir. Kira-kira seperti apa sih? Ya, ada tujuannya ya teman ya. Dia di sini punya tujuan dan dia tahu yang dia lakukan. Jadi buat kamu di sini untuk yang memilih pile yang LDR, yang cinta sosial media, I'm sorry to say, orang yang kamu tuju ini sudah punya maksud untuk dibantu. Bantu dalam hal keuangan terutama ya. Apakah dia setia? Enggak. Karena dia akan minta dari orang lain juga. Korbannya nggak cuman kamu. Oke, sampai di sini kalian kira-kira harusnya bisa mengerti ya dari bacaan singkat aku. Semoga kalian suka. Durasinya memang 29 menit. Ini lama karena aku bahas satu persatu. Ini bukan pick a pile, tapi ini adalah alternatif untuk kalian bisa memilih sesuai suasana hati kalian. Gitu. Terima kasih kalian yang sudah mengikuti readingan aku. Doakan aku selalu dijauhkan semua dari cobaan-cobaan yang menyiksa, apalagi orang yang suka ngejudging aku bla 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 tanpa tahu latar belakangnya. It's okay. Mungkin salahku juga terlalu overexpose menceritakan pengalamanku kepada kalian. Mungkin aku tidak akan menceritakan itu lagi. Biarkan aku telan sendiri karena aku pengen berubah jadi orang yang lebih lebih baik mungkin ya. Kritikan itu harus diterima, teman-teman.
walaupun nggak semuanya benar. Oke, terima kasih. See you next video. I love you and bye.